Pemirsa, meningkatnya popularitas global Korean Wave melalui musik K-pop telah mendorong tersebarnya budaya Korea tidak hanya di Indonesia, tapi juga mancanegara. Hal ini juga ikut mendongkrak pariwisata dan perekonomian Korea Selatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Mampukah budaya Indonesia bersaing melawan dominasi budaya asing? Berikut liputan tim Delik RCTI. Menjelang peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober menjadi refleksi bersatunya kaum muda dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Meleburnya ego kedaerahan untuk menjadi satu Indonesia menjadi titik awal kebangkitan pemuda Indonesia. Lahirnya Kongres Pemuda ini adalah bentuk dari keseriusan dari anak-anak muda yang menginginkan kemerdekaan. Jadi imajinasi tentang Indonesia itu dirancang oleh mereka. Bayangkan, negaranya aja belum ada, ya, tapi mereka sudah mengikrarkan diri sebagai satu bangsa, ya, sebagai satu tumpah darah dan sebagai satu bahasa yang mempersatukan mereka. Sayangnya pasca 93 tahun berlalu sejak para pemuda mengikrarkan janji persatuan, semangat Sumpah Pemuda justru kian memudar dari generasi muda saat ini. Ditambah lagi dengan maraknya budaya populer atau pop yang mulai datang di abad ke-20. Di mana budaya-budaya barat tersebut berkembang pesat melalui sejumlah media massa maupun arus informasi digital. Bahkan kini budaya pop Korea alias K-pop juga ikut mempengaruhi gaya hidup anak muda masa kini. Jadi memang kekhawatiran kita bersama, ya, bahkan ini di seluruh dunia, ya, tidak hanya di Indonesia. Anak mudanya punya tren menurun apresiasinya terhadap sejarah dan budaya. Dan ini gejala umum yang mengkhawatirkan. Bukan tidak mungkin, seperti yang saya tadi sampaikan, kekhawatiran Bung Karno dan Bung Hatta beserta para pendiri bangsa di masa lalu itu terjadi. Makanya Bung Karno kan mengeluarkan quote, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Meski demikian, menurut budayawan Jaya Suprana, kekhawatiran terkait generasi muda tidak perlu terlalu dimunculkan. Sebab pria kelahiran Bali ini yakin masih ada anak-anak muda kreatif yang justru akan membuat inovasi budaya. Kalau saya malah berusaha untuk memahami anak-anak muda ini, mereka membuat sesuatu yang baru. Ya, dan itu saya nggak khawatir, nggak akan hilang, Buktinya dulu kan ya dengan segala hormat Bung Karno kan juga takut. Bung Karno bilang musik ngak-ngikok segala itu anunya, bahkan Kus Plus kalau nggak salah sampai di penjara ya Kus Plus ya, bayangin aja. Nah buktinya Kus Plus tidak merusak moral bangsa Indonesia, tetap bangsa itu dengan lagunya yang disebut cengeng itu anunya bagus anunya. Ya anak-anak muda ini memberi sesuatu yang baru, ya kuntum-kuntum yang baru, evolusi kebudayaan ini terjadi. Itu perubahan pasti terjadi, tapi jangan khawatir. Ya. Maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia telah membawa warna dan pengaruh terhadap perkembangan budaya lokal sendiri. Hal ini pula yang justru dinilai dapat menginspirasi pelaku budaya Indonesia dalam memasarkan budaya dalam bingkai masa kini. Seperti Korea Selatan yang telah membangun peradaban budayanya sejak 30 tahun lalu. Di mana mereka menyisipkan unsur-unsur budaya di dalam film, musik, dan sejumlah karya lainnya. Namun tetap dengan tampilan yang dapat diterima oleh masyarakat secara global. Tren global ada yang dikenal dengan istilah globalization. Mereka think global, tapi kemudian act-nya local. Nah, ini menjadi satu fenomena yang umum sebenarnya. Coba kita saksikan Korea Selatan misalnya. Negara ini menarik sekali. Bagaimana pop culture mereka atau budaya populer mereka itu sebenarnya sangat barat. Perhatikan cara berpakaiannya, pakai jas atau kalau perempuannya pakai rok mini dan sebagainya, itu barat yang memperkenalkan hal tersebut gitu ya. Tapi mereka act-nya lokal. Mereka menggunakan bahasa Korea, mereka juga mempromosikan makanan-makanan mereka dan sebagainya. Derasnya budaya asing membuat sejumlah musisi daerah harus berinovasi untuk bisa bertahan di tengah serbuan budaya asing. Lalu bagaimana upaya para seniman daerah memadukan unsur budaya dengan gaya masa kini?